Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Sikap Yesus Jelas, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 23 ayat 1-3. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sedang mengajar para pendengarnya, yaitu orang banyak dan juga para muridnya. Orang-orang ini adalah orang-orang beragama Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus dan mengikuti Dia. Penginjil Matius menegaskan bahwa Tuhan Yesus itu menemukan ada nilai-nilai baik pada diri ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi. Setidaknya mereka itu sangat militan, mengajarkan hukum Taurat dan ajaran para nabi. Tuhan Yesus mengatakan, dengarkanlah ajaran mereka, sebab tidak satu iota atau satu titik pun dari pengajaran para nabi itu akan dihapuskan. Sebab ajaran mereka baik untuk kehidupan umat, untuk menyembah dan memuliakan Yahweh, serta menjadikan mereka orang-orang yang baik dan berkenan di mata Tuhan. Namun demikian, Tuhan Yesus mengatakan bahwa para pendengarnya janganlah mewarisi perbuatan atau perilaku mereka yang tidak konsisten. Mereka mengajarkan apa yang baik kepada orang yang mendengarkannya, tetapi mereka tidak setia melakukannya. Mereka tidak mempraktekkan dalam hidup mereka sendiri. Saudara-saudari terkasih, perhatikanlah apa yang dikatakan Yesus kepada pendengarnya hari ini tentang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Kalaupun mereka melakukan perbuatan kesalehan, tujuannya agar dipuji dan dihormati orang. Mereka tidak tulus melakukan aktivitas keagamaannya. Singkat kata, Yesus tidak ingin para pendengarnya memiliki watak munafik yang penuh dengan kepura-puraan. Sebab Tuhan Yesus sendiri berfirman, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci Allah. Lukas bab 16 ayat 15. Bahkan Tuhan Yesus juga mengingatkan para pendengarnya untuk melakukan doa, puasa, dan sedekah bukan untuk dilihat dan mendapat pujian dari manusia, tetapi hanya dilihat oleh Bapamu yang di surga. Saudara-saudari terkasih, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para pendengarnya yang mayoritas adalah ex atau mantan pemeluk agama Yahudi ini menyadarkan kita untuk menjadi orang-orang Kristiani yang rajin mengajarkan perintah-perintah Tuhan, tetapi juga harus
melaksanakan juga dalam kehidupan pribadi kita. Kita tidak boleh munafik dalam beriman dan melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan dan kasih. Jangan kita hanya mencari pujian dan hormat dari orang banyak. Di masa Prapaskah ini, Gereja Kudus juga mengarahkan dan mendidik kita umat Allah untuk membangun hidup yang berkenan kepada Allah. Ada 3 bentuk laku tapa atau tindakan kesalehan atau bahkan 4, yaitu doa, puasa, sedekah, dan mati raga. Kalau kita berdoa, alasannya karena kita membutuhkan rahmat dan kasih dari Allah. Doa menjadi bukti salih mutlak kalau kita adalah orang yang percaya dan mengandalkan Allah saja dalam hidup kita. Puasa melatih diri kita untuk mengandalkan jaminan dan asuransi yang diberikan oleh hal-hal yang bersifat keduniawian. Kita melatih diri untuk menolak bujukan setan dan belajar setia menaati kehendak Allah. Sedekah haruslah ini menjadi ucapan syukur atas setiap berkat yang telah kita terima dari Allah. Kita peduli pada sesama yang perlu kita bantu, dan kita melakukan hal-hal itu karena kita menemukan Yesus sendiri yang ada dalam diri mereka yang lapar, haus, telanjang, kesepian, dan butuh perhatian. Mati raga adalah latihan untuk bisa menahan diri dari segala kenikmatan dunia ini dan belajar menikmati madu yang diberikan oleh firman yang kita baca dan renungkan. Saudara-saudari terkasih, tentang hal-hal yang baru saja saya sebutkan tadi, Tuhan Yesus mau kita tetap melakukannya. Tetapi janganlah kita melakukannya karena dipaksa atau terpaksa. Juga tidak dengan keinginan supaya dilihat orang dan supaya dipuji manusia. Kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Kalau engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu. Kalau engkau bersedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Sikap Tuhan Yesus jelas. Kita harus menaati apa yang diperintahkan oleh agama. Kita harus setia melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, amal kasih, dan kasih sayang. Namun, hindarilah segala bentuk kemunafikan dalam melakukan semuanya itu. Janganlah kita menjadi orang Kristen yang munafik. Kita harus bahagia karena mendengarkan dan melaksanakan firman-Nya. Apakah aku sudah menjalankan perintah-perintah Allah untuk menguduskan diriku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Tuhan Yesus menghendaki kami menjadi pengikut-Nya yang setia pada kehendak-Mu. Ya Bapa, lepaskanlah dan jauhkanlah kami dari kemunafikan dan keinginan untuk dipuji dan dihormati manusia karena melaksanakan kegiatan keagamaan kami.
demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.